Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mawuntu dalam Renungan Pagi ke 2883 hari. Renungan pagi ini mengudara, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa, minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua, pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. 1 Yohanes pasal 3 ayat 1 sampai ayat 3. Demikian firman Tuhan. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah. Tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia. Sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya, menyucikan diri, sama seperti Dia yang adalah suci. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita masih akan membahas tentang anak-anak Allah. Bapak Ibu Saudara, ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, kita diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah. Amin. Pastikan saudara sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Amin. Sehingga kita disebut anak-anak Allah. Haleluya. Kalau kita orang percaya disebut anak-anak Allah, itu adalah yang pertama, catat, kasih karunia Allah untuk kita. Amin. Saudara, itu adalah pengakuan surga bahwa saudara dan saya adalah anak-anak Allah. Itu adalah kasih karunia Allah yang Tuhan berikan kepada kita, yang seharusnya kita nggak layak, kita nggak pantas untuk menerima itu. Tapi Tuhan berikan itu buat saudara dan saya. Oh haleluya, itulah namanya kasih karunia Allah buat kita semua orang percaya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, anak-anak Allah itu merupakan status yang diberikan Tuhan kepada semua orang yang percaya. Amin. Semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus mendapat status anak Allah. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, dunia tidak mengenal kita. Kenapa? Karena dunia tidak mengenal Allah. Kita berasal dari Allah. Makanya kita diberikan Roh Kudus, dan Roh Kudus itu yang akan membimbing, menuntun kita dalam pengenalan akan Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu Saudara, karena kita anak Allah, makanya kita harus mengenal Bapa kita di surga. Amin. Jangan sampai saudara mengaku orang Kristen, tetapi saudara tidak mengenal Yesus secara pribadi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang mengaku percaya tetapi tidak mengenal Yesus secara pribadi itu adalah pendusta. Mereka hanya mengaku mengenal, tapi sebenarnya mereka tidak mengenal Allah. Bapak Ibu Saudara, jangan sampai saudara dan saya seperti itu. Kita hanya ngaku-ngaku tahu, tetapi sebenarnya kita tidak tahu
Itu namanya sok tahu, saudara. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, karena kita disebut anak Allah, makanya saudara dan saya harus terus terhubung dengan Bapa kita di surga. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita mengerti, paham status kita ini, maka kita akan selalu terhubung dengan Bapa kita di surga. Selalu baca firman, selalu mendengarkan firman, selalu terhubung melalui doa, melalui roh. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kalau saudara tidak terhubung dengan Bapa di surga, saudara bukan anak Allah. Saudara hanya mengaku beragama, hanya mengaku orang Kristen, tetapi sebenarnya saudara tidak memiliki hubungan dengan Bapa di surga. Karena apa? Saudara malas baca firman, saudara malas berdoa. Bapak Ibu Saudara, karena kita mendapat pengakuan status sebagai anak Allah dari Tuhan, oleh karena itu kita harus terus terhubung dengan Bapa kita di surga. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, status ini bukan hanya tulisan. Status ini adalah pengakuan surga bahwa saudara dan saya adalah anak Allah. Oh, haleluya. Saudara, kalau kita disebut anak, itu berarti kita berhak atas warisan Bapa kita di surga. Amin. Saudara dan saya berhak atas warisan surga itu. Karena saudara dan saya adalah anak-anak Allah. Oh, haleluya. Bapak Ibu Saudara, makanya hiduplah dalam perkenanan Tuhan. Amin. Orang tua yang baik, pasti dia akan memberikan warisan kepada anak-anaknya. Walaupun mungkin bukan dalam bentuk barang. Tapi minimal yang diwariskan adalah karakter orang tua kepada anak-anaknya. Amin. Saudara, Bapa kita di surga kaya. Dia punya segalanya. Dan Bapa kita adil. Dia sudah menyediakan semua apa yang menjadi hak saudara. Apa yang menjadi upah buat anak-anak Allah. Yaitu saudara dan saya. Tuhan sudah menyediakan buat kita semua anak-anaknya. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, kalau kita boleh disebut anak-anak Allah, yang pertama kita belajar, itu adalah kasih karunia Allah untuk kita semua. Amin. Itu adalah pengakuan surga untuk saudara dan saya yang percaya kepada Tuhan. Oleh karena itu, saudara bangun hubungan terus dengan Bapa di surga. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, semua upah, semua mahkota, semua hal-hal yang sudah menjadi hak kita kelak di surga, Tuhan sudah sediakan buat anak-anaknya. Siapa anak-anaknya? Yaitu saudara dan saya yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang kedua, saudara, kalau kita orang percaya boleh disebut anak-anak Allah, itu berarti kita harus sama seperti Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, Kristus Yesus Tuhan kita adalah teladan hidup kita. Kita harus hidup sama seperti Dia. Saudara perhatikan di ayat 2 di sana berkata, saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kebenaran firman Tuhan ini bicara tentang apa yang akan terjadi kelak kepada kita anak-anak Tuhan ketika Tuhan Yesus datang. Firman Tuhan ini katakan, kita akan menjadi sama seperti Dia, sama seperti Yesus. Kita akan diubahkan dengan tubuh kemuliaan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mulai dari sekarang, mari kita
belajar hidup sama seperti Yesus. Saudara memang hidup seperti Yesus itu akan mengalami satu proses yang begitu berat, begitu menyakitkan. Karena mengikut Yesus itu berarti kita harus pikul salib. Sama seperti Yesus menderita, demikian juga dengan kita yang mau sama seperti Kristus. Harus siap diproses melalui penderitaan. Penderitaan itu adalah dapur api yang hendak menyempurnakan, memuliakan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tidak ada kemuliaan tanpa proses api itu. Kalau saudara mengalami penganiayaan, penderitaan, ketika saudara hidup dalam Kristus Yesus Tuhan, itu satu kehormatan. Itu adalah satu proses dari Tuhan mempermuliakan saudara dan saya. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, kalau saudara mengalami penderitaan, karena saudara percaya kepada Kristus, saudara mau ikut sama seperti Kristus, saudara sedang diproses untuk kesempurnaan, untuk kemuliaan. Karena saudara mau dibentuk, maka saudara harus kuat imannya. Saudara harus tetap setia di dalam iman percaya kepada Kristus Yesus Tuhan. Karena dalam proses itu ada banyak sekali cobaan. Untuk terhindar dari proses itu, ada banyak sekali solusi daripada kuasa kegelapan. Tujuannya apa? Tujuannya supaya saudara meninggalkan iman saudara. Bapak Ibu Saudara, kalau kita belajar mengikut Yesus harus pikul salib, itu menandakan tidak ada kenyamanan dalam mengikut Yesus. Kalau saudara menderita karena mengikut Yesus, itu alkitabiah saudara. Itu adalah proses untuk menjadi sama seperti Yesus. Tuhan Yesus tidak mengajarkan saudara dan saya selama kita hidup di dunia ini bicara tentang kenyamanan. Kenyamanan itu nanti di surga. Amin. Ada banyak orang kan hanya mencari berkat, kenyamanan, ikut Tuhan hanya karena perkara-perkara dunia. Ketika tidak diberkati, mulai mereka menyangkal Yesus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, izinkan kebenaran firman Tuhan ini mengusik damai sejahtera saudara. Izinkan kebenaran firman Tuhan ini mengoreksi hidup saudara. Bahwa mengikut Yesus, saudara harus siap menderita. Mengikut Yesus tidak menjanjikan kenyamanan. Kenyamanan itu nanti di surga. Amin. Selama kita ada di dunia ini, kita diusik, kita ditolak, kita dianiaya. Itu alkitabiah. Kalau saudara mau sama seperti Yesus, saudara harus sama dalam penderitaan. Pikul salib. Yang ketiga saudara, kalau kita orang percaya boleh disebut anak-anak Allah. Saudara perhatikan ayat 3. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya, menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Haleluya. Saudara yang ketiga, kalau kita boleh disebut anak-anak Allah, itu artinya kita harus hidup sama seperti Yesus yang kudus. Amin. Yang suci. Saudara, kita harus hidup kudus. Karena apa? Allah yang mau tinggal dalam kehidupan saudara dan saya yang adalah bait suci Tuhan, itu adalah kudus. Makanya kita harus menjaga hidup kita supaya tetap dalam perkenanan Tuhan. Amin. Jangan kotori hidupmu dengan percabulan, dengan persinahan, dengan perbuatan-perbuatan kotor cemar yang hanya mengotori hidup. Hiduplah dalam kekudusan. Kalau saudara masih hidup dalam dosa, saudara yang dikasihi Tuhan bereskan semuanya. Datang kepada Tuhan Yesus, minta ampun, dan jangan lagi berbuat dosa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya kalau saudara hidup dalam pertobatan, sungguh-sungguh, maka Tuhan akan membawa saudara
dalam pengetahuan yang benar tentang hidup dalam kekudusan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang menjaga hidupnya kudus, sudah pasti dalam pikiran, perkataan, perbuatannya, itu dalam perkenanan Tuhan. Tapi kalau orang sudah kotor, saudara, memang kelihatannya di depan dia baik, tapi dalam pikiran belum tentu, saudara. Dalam pikiran bisa saja dia liar, berfantasi, dan sebagainya. Bapak Ibu Saudara, kita yang disebut anak-anak Allah, kita harus menguasai diri kita. Baik itu pikiran kita, hati kita, perkataan kita, perbuatan kita. Kita harus kuasai itu dan pastikan itu semua kudus. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam pengalaman saya seringkali ketika kita hamba Tuhan berjumpa bukan hal-hal yang kudus yang dibahas, justru yang kudis-kudis, saudara. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sebagai anak-anak Allah, kita harus memperhatikan kehidupan kita. Harus kudus. Amin. Harus kudus. Jangan yang kotor-kotor, jangan yang jorok-jorok, tetapi semua yang kudus. Amin. Itu yang menandakan orang itu hidup dalam kekudusan atau dalam kekudisan, saudara. Saudara, ketika berbicara, apakah yang sudah bicarakan itu bersifat kudus apa kudis? Kalau saudara mendengar orang itu di depannya kudus tapi di belakangnya kudis, itu berarti orang itu pintar memanipulasi. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan tidak kompromi dengan manipulasi. Bapak Ibu Saudara dengar ini baik-baik. Yang Tuhan mau ketika kita hidup dalam Tuhan itu, Tuhan mau bermanifestasi dalam kehidupan kita. Tuhan tidak ada di balik manipulasi saudara. Walaupun saudara anggap, oh ini perbuatan yang baik untuk menolong pekerjaan Tuhan dan sebagainya. Saya mau katakan bahwa aktor di balik manipulasi, walaupun kesannya manipulasi itu dalam tanda kutip untuk menyelamatkan banyak orang, dalam hal mungkin ada masalah, mungkin ada sedikit ketegangan, dan mulai saudara mau menyelamatkan orang dan sebagainya, saudara akhirnya berbohong. Saudara, aktor di balik manipulasi adalah iblis. Saudara, Tuhan tidak berkompromi dengan satu dosa sekalipun. Bapak Ibu Saudara, walaupun mungkin sudah berpikir ini kan untuk membela pekerjaan Tuhan, Tuhan tidak kompromi dengan dosa. Apapun itu. Bapak Ibu Saudara, makanya kita harus hidup kudus, hidup dalam kebenaran, supaya kita mendapat perkenanan Tuhan. Kalaupun kita, kenyataannya kita mengalami penderitaan karena kejujuran kita, karena integritas kita, saya yakin dan percaya Tuhan yang membela kita kok. Amin. Haleluya. Jangan mau menolong Tuhan dengan cara saudara, dengan sedikit manipulasi supaya semua berjalan aman, Pak Pendeta. Tidak. Tuhan tidak kompromi dengan satu dosa pun. Tuhan selalu berkenan kepada orang-orang yang hidupnya kudus, berintegritas, jujur, murni. Tuhan berkenan kepada orang-orang itu. Pasti Tuhan ada di pihak mereka. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita adalah anak-anak Allah, makanya kita harus hidup dalam kekudusan. Itulah perbuatan yang menyenangkan hati Tuhan, yang Tuhan berkenan kepada kita. Haleluya. Hari ini kita belajar, kalau kita orang percaya boleh disebut anak-anak Allah, itu adalah kasih karunia Allah untuk kita. Amin. Karena kita disebut anak-anak Allah, kedua kita harus sama seperti Yesus diproses untuk kemuliaan. Amin. Yang ketiga, kita harus hidup dalam kekudusan. Karena Allah adalah kudus. Demikian juga kita anak-anaknya harus hidup dalam kekudusan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas berkat firman yang sungguh memberkati kami. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka.
Rumah tangga mereka diberkati. Usaha, pekerjaan, pelayanan mereka dibuat beruntung berhasil dalam segala hal. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan. Mereka yang lemah Tuhan kuatkan. Tuhan hibur mereka yang berduka cita. Dan hamba berdoa, biarlah berkat surga turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber daripada segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain, supaya mereka juga diberkati, karena untuk itulah kita dipanggil, untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Maupuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.